Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sore teman-teman, kembali lagi di Kurma Kultum Ramadan Penuh Makna episode ke-7 dengan saya M. Abdul Hakim dari Eskul Jurnalistik SMA Negeri 1 Kersana dan rekan saya Kak Suci dari Eskul Rohis SMA Negeri 1 Kersana. Oke teman-teman, tema kita hari ini adalah Ramadan di era digital dengan narasumber istimewa kita Bu Nur Aini M.Com selaku guru mapel SMA Negeri 1 Kersana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu puasanya hari ini? Apakah lancar? Alhamdulillahirabbil alamin, lancar. Ibu Aini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang tema kita di episode kali ini, yaitu Ramadan di era digital. Oke. Menurut pandangan Ibu, Ramadan di era digital itu seperti apa sih, Bu? Oke, Ramadan di era digital. Era digital adalah era di mana kita dimudahkan dalam hal berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun dalam waktu cepat atau bisa juga dengan real time dengan kecanggihan teknologi. Nah, Ramadan di era digital itu mengalami transformasi yang sangat signifikan, ya. Contohnya yaitu perubahan di mana kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu agama yang nantinya bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, terutama di bulan suci Ramadan. Apa contohnya? Yaitu dengan adanya platform sosmed, ya. Yang pertama, dengan adanya platform sosmed kita bisa berbagi kebaikan yang tujuannya niatnya karena Allah, ya. Tujuannya niatnya karena Allah biar orang-orang itu bisa mengikuti atau bisa memanfaatkan momen puasa ini dengan menebar kebaikan, seperti itu. Yang kedua, bisa juga dengan kita adanya aplikasi web, ya, aplikasi web yang bisa untuk meningkatkan kita selama bulan Ramadan, ya. Contohnya aplikasi sahur, ya, jadinya kita nggak ada istilah lupa nggak sahur karena kebablasan, misal kayak gitu. Terus aplikasi berbuka, ataupun juga aplikasi yang sangat membantu kita yaitu aplikasi My Quran, kan jadinya kita bisa mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun. Dan yang ketiga adalah acara streaming, ya, streaming biasanya itu kayak yang sering saya lakukan atau sering ini tuh di MQ, ya, MQ Darul Tauhid itu sering mengadakan streaming kajian, ya, kayak gitu, yang tujuannya dengan kita mengikuti kajian secara online kita nggak harus pergi ke kajian, ya, kalau misal kita mempunyai keterbatasan waktu, seperti itu. Itu ya, Bu, ya. Okay. Berarti intinya di era Ramadan ini, digital ini, berarti semuanya serba mudah gitu lah, dimudahkan, ya, yang tujuannya biar kita tetap bisa melaksanakan amalan-amalan lainnya, ya. Di samping puasa juga kita bisa menambah amalan-amalan lainnya yang mudah-mudahan amalan tersebut diterima Allah, seperti itu. Oke. Ibu, di saat kita seharian menahan lapar, sedangkan perbuatan kita di era digital tidak lain hanya mengguncingkan dan menjelek-jelekan orang melalui media sosial. Apakah puasa kita sia-sia? Oke. Menggunjingkan, ya, atau membicarakan orang lain di sosial media itu termasuk salah satu perbuatan ghibah, dan perbuatan ghibah adalah perbuatan sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena ghibah itu amat sangat dilarang Allah, ya, amat sangat dilarang Allah. Itu menggunjingkan orang lain, ibaratnya itu kita membuka aib orang, ya, Mbak, ya, membuka aib orang. Nah, Allah itu menegur. Jadi ibadah kita sia-sia, pahalanya itu tidak ada. Nah, selain ghibah yang termasuk perbuatan sia-sia atau haram itu diantaranya adalah fitnah, juga bisa kita berkata dusta, ya, berkata dusta, adu domba, ataupun perbuatan kayak kita menyebarkan konten pornografi itu juga termasuk hal yang sia-sia atau pahalanya tidak ada, gitu. Oh, jadi intinya kita harus menutupi aib orang dengan sebaik mungkin, ya, Bu? Iya, seperti itu. Jangankan kalau misal, ya, posisinya kita dibalik, ya, aib kita dibuka orang, apa kita
ada perasaan, pastinya kita tidak ingin. Jadi sebisa mungkin hal yang kita tidak inginkan, kita juga tidak boleh melakukan hal tersebut ke orang lain, seperti itu. Ibu. Oke. Nah, Bu, pertanyaan selanjutnya tentang ketika kita mendapatkan informasi dari orang melalui medsos dan ternyata informasi itu tidak benar atau hoax, apa hukumnya bagi yang memposting informasi itu dan orang yang mendukungnya? Oke. Informasi hoak ya, informasi hoak adalah informasi yang sebenarnya itu tidak benar, tetapi dikemas sedemikian rupa itu biar kelihatan benar. Nah, istilah hoak itu baru booming atau familiar setelah sosmed itu booming ya, atau familiar. Jadi kalau zaman-zaman dahulu itu sudah ada informasi hoak, tapi mungkin beda istilah ya. Bukan hoak itu bukan terjadi saat-saat ini ya, zamannya Nabi Adam, awal manusia diciptakan Allah, itu juga ada informasi hoak yang disebarkan oleh iblis ya. Kenapa iblis sampai menyebarkan informasi hoak? Karena dia itu marah kepada Nabi Adam. Kenapa dia disuruh sujud ke Nabi Adam? Padahal dia itu termasuk penghuni surga yang baru. Nah, disitulah hoak pertama kali. Nah, begitu juga baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah pun pernah mengalami berita hoaks ya, pada saat perang Uhud itu ya. Perang Uhud juga Rasulullah pernah dikabarkan sama kaum munafikin itu meninggal. Sengaja kaum munafikin menghembuskan berita hoaks bahwa Rasulullah itu meninggal di peperangan. Yang tujuannya apa? Biar sahabat-sahabat Rasulullah itu gentar atau jadi lemah pertahanannya, sehingga pada saat itu kaum muslimin itu mengalami kekalahan di perang Uhud. Pun ada juga berita hoak yang dialami Rasulullah, yaitu pada saat istri Rasulullah yaitu Ibunda Aisyah itu difitnah ya, difitnah selingkuh dengan sahabat Rasulullah itu sendiri. Nah, kalau zaman sekarang itu ya, kalau zaman sekarang informasi hoak biasanya kita mendapatkannya itu di sosmed ya Mat, karena ya kita saat ini nggak bisa lepas dari yang namanya sosmed ya, karena memang zamannya zaman digital. Nah, bagi orang yang menyebarkan informasi hoak itu adalah termasuk perbuatan haram, dan orang yang mempercayainya juga termasuk, karena sebaiknya seorang muslim itu jangan mudah percaya berita-berita yang ada di sosmed. Jadi kita harus mengetahui dulu atau mencari kebenarannya, apakah berita itu benar atau enggak. Kalau memang benar ya, kalau itu benar tetapi itu termasuk menggunjing, itu juga kita stop ya, menutup. Jangan sampai kita ikut menyebarkan ya, tidak boleh, karena itu termasuk dalam perbuatan yang menggugurkan pahala kita, seperti itu. Jadi kaum muslimin itu dalam bermuamalah atau berhubungan dengan sesamanya itu dalam bermuamalah baik secara langsung ataupun melalui medsos, tetap kita harus berpegangan pada aturan agama dan aturan perundang-undangan, seperti itu. Oke. Berarti jadi kalau mau teman-teman mendapatkan informasi berarti harus dicek ulang ya Bu, iya, ya, biar harus. Apakah itu benar ataukah tidak? Kalau memang benar tapi itu merupakan aib, ya jangan disebarkan ya, seperti itu. Oke. Ibu, perilaku yang harus dihindari dalam bulan Ramadan di era digital itu apa saja Bu? Pada bulan Ramadan ya, terutama di era digital ini ya, apalagi anak muda ya, jangankan anak muda, ibu-ibu atau yang seusia ibu juga tidak bisa lepas dari yang namanya megang handphone ya. Hidup tanpa handphone mungkin bagi anak muda hampa ya, tapi bagi ibu biasa aja ya. Maksudnya begini, banyak orang itu ya, atau orang itu menghabiskan waktu itu dengan bermain HP, dan itu benar-benar termasuk hal yang harus dihindarin ya. Bermain HP, entah itu main games, entah itu dengerin musik ya, listening the music, ataupun menonton video. Nah itu full ya, kita mainan HP itu dilarang ya, harus dihindari. Kenapa? Karena kalau kita seharian bermain handphone memungkinkan kita lupa sholat ya, enggak lupa sholat. Padahal sholat itu kewajiban, puasa juga kewajiban. Kita jangan memilih puasanya aja ya, sholatnya ditinggal, sama aja kita melakukan perbuatan dosa pada saat kita berpuasa. Itu yang pertama ya, jangan menghabiskan
waktu dengan bermain handphone. Yang kedua tadi ya, bergunjing atau menjelekkan orang lain di sosmed, itu juga tidak boleh. Yang ketiga adalah daripada aku mainan HP nanti takutnya lupa waktu untuk sholat, terus mainan sosmed lupa waktu, malah lupa ya, malah menggunjingkan, udah wis lah aku tidur aja seharian. Nah itu juga nggak boleh, sia-sia orang yang puasa cuman tidur aja. Kenapa sia-sia? Di bulan Ramadan itu adalah bulan penuh hikmah, bulan penuh rahmah, dimana Allah benar-benar memberikan pahala yang luar biasa ya kepada orang-orang yang menjalankan segala amalannya. Amal ibadah apapun tuh dilipat gandakan. Nah buat apa kita tidur ya, tidur terus kan banyak amalan lainnya yang bisa kita lakukan. Contohnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran ya kan. Bu lupa enggak bawa Al-Quran, toh sekarang ada aplikasi di handphone, atau bisa juga bertasbih, berzikir ya. Dan semuanya itu mengkoneksikan hati kita ya, mengkoneksikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga bisa kita mengisi lain lah ibadah, kegiatan-kegiatan positif lainnya. Kayak kalian kan siswa ya, dengan kalian menuntut ilmu di bulan suci Ramadan kan namanya bersusah-susah ya, lagi puasa males kayak gini. Nah kalian menuntut ilmu itu juga termasuk perbuatan baik atau mengisi bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang positif. Jadi tadi ada berapa? Yang pertama bermain handphone sepanjang hari, tidur sepanjang hari, bermain sosmed ya yang takutnya nanti malah menggunjing, seperti itu. Ibu terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah, kurma episode yang ke-7 sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Aini M.Com atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat. Teman-teman jangan lupa tonton seluruh kurma di sosial media kami, YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Saya Suci Mubarokah dari Ekskul Rohis dan rekan saya M. Abdul Hakim dari Ekskul Jurnalis. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.